Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah jalla 'anil syabihi wal mathili wal kufi wan nadhir wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu wa khiratuhu min khalqihi wa ala alihi wa ashabihi al-ghurril mayamin mattasalat 'ainun binadhar wa'at udhunun bi khabar wa sallama tasliman katsira. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa. Takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar rasa takut. Kerjakanlah apapun yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebatas kemampuan kita.
dan jauhilah apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sesempurna mungkin. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sekali-kali wafat kecuali dalam keadaan pasrah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata, dan ikutilah perbuatan-perbuatan yang jelek daripada amalan-amalan kita, hal-hal yang buruk daripada perbuatan-perbuatan kita dengan amalan-amalan yang baik, dengan melaksanakan ketaatan, dengan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa fungsinya? Tamhuha, maka kebaikan-kebaikan yang kita lakukan tersebut akan menghapuskan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kita, kekhilafan-kekhilafan kita, dan kealfaan-kealfaan kita yang telah lalu. Dan di antara ciri orang yang bertakwa adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan bergaulah, bersosialisasilah dengan manusia dengan pergaulan yang baik. Hadirin sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan, yang telah memberikan kepada kita kesehatan, keluangan waktu, keringanan hati, kelunakan langkah untuk kita sama-sama bisa melaksanakan, berjibaku melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim mukmin yang baik, melaksanakan salah satu syiar yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ibadah salat Jumat secara berjamaah. Yang mudah-mudahan sholat Jumat yang saat ini kita laksanakan, yang dulu pernah kita laksanakan, wasairul ibadati, dan seluruh ibadah-ibadah yang pernah kita laksanakan dan yang akan kita laksanakan, Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima semua amalan-amalan kita sehingga kita tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringan salam selamanya tercurah limpahkan kepada baginda tercinta sang junjunan alam, yakni habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in dan tabi'atnya, kepada seluruh umatnya yang mengikuti ajaran-ajarannya, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan menjadikan kita sebagai umatnya yang terus istiqomah menapaki sunnah-sunnah dan manhaj-manhajnya. Hadirin sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa, khatib berwasiat khususnya untuk diri khatib pribadi dan umumnya untuk seluruh jamaah kaum muslimin dimanapun kita berada. Hendaknya kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya perjalanan manusia tidak akan pernah menjadi orang-orang yang sukses, tidak akan pernah mendapatkan keberhasilan baik itu di dunia hingga kelak di akhirat, kecuali mereka menjadi orang-orang yang selalu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, tidak ada bekal terbaik bagi seorang hamba yang akan menyelamatkannya saat ini, kelak, esok, dan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kecuali berbekal dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekalah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada satu tempat, ada satu permukaan bumi yang dimana Allah Subhanahu wa taala memilih tempat tersebut menjadi tempat yang sangat diberkahi. Satu tempat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan banyak keutamaan di berbagai macam riwayat dalam hadis-hadis dan sabda-sabdanya sallallahu alaihi wasallam. Satu tempat di sebelah barat Jazirah Arab yang zaman Nabi disebut dengan negeri Syam. Negeri Syam yang saat ini meliputi 4 negara. Di antaranya adalah Syria, Palestina, kemudian Yordania, kemudian Lebanon.
Empat negara ini menjadi kumpulan yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam negara Syam. Negara Syam adalah negara yang penuh dengan keutamaan dan keberkahan. Tanah Syam adalah tempat yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Tuba lis-Syam." Berbahagialah bagi penduduk-penduduk Syam, bagi orang-orang yang ada di Syam, bagi tempat-tempat yang diliputi oleh Syam. Kenapa? Kata para sahabat bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa demikian wahai Rasulullah? Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan gembira menjawab, Innal malaikata, sesungguhnya para malaikat mereka meletakkan sayap-sayapnya di atas negeri Syam sebagai bentuk kecintaan, bentuk rahmat, bentuk keridhaan, bentuk ketawaduan terhadap Syam. Dan di antara negara yang paling mulia, di antara empat negara yang diliputi oleh Syam adalah Palestina tercinta. Palestina menjadi salah satu negara yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara empat negara tersebut adalah negara Palestina yang paling diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu tempat di mana para nabi dilahirkan di dalamnya. Satu tempat di mana para ulama dilahirkan di dalamnya. Satu tempat di mana orang-orang mulia, para syuhada dilahirkan di dalamnya. Salah satu ulama yang paling fenomenal yang kita kenal, ulama madhab terbesar se-Asia, yaitu Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau dilahirkan di negeri yang mulia, Palestina. Negara Palestina, satu tempat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditempatkan salah satu masjid mulia yang menjadi kiblat pertama umat Islam, yaitu Al-Quds, Masjidil Aqsa. Palestina yang sampai saat ini kemuliaan dan keberkahannya masih dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Alih-alih di akhir-akhir abad ke-14 ini, di hadapan mata kita, dengan nampak orang-orang Zionis Israel, orang-orang Yahudi menjajah, membabi buta, ingin menghancurkan negara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin membombardir, menghanguskan dan menghancurkan satu tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu tempat yang di dalamnya ada masjid yang menjadi kiblat pertama umat Islam. Mereka orang-orang Zionis Israel melakukan pendudukan, atau bahasa kasarnya penjajahan, yang sampai saat ini masih tertera dalam Undang-Undang 1445 kita. Tertera di dalamnya bahwa seluruh penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Saat ini kita menyaksikan satu tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala keberkahan. Di dalamnya selama hampir 1 bulan sudah ada 9.061 lebih korban jiwa yang syahid akibat pendudukan Israel terhadap Palestina. 3.760 diantaranya adalah anak-anak, balita dan anak-anak di bawah umur. 236 diantaranya adalah wanita. 22.911 lebih orang luka-luka akibat pendudukan Israel terhadap Palestina. Yang sampai saat ini saking banyaknya orang yang terkena dampak, korban luka-luka dan korban-korban akibat bombardir yang dilakukan oleh Israel, sampai-sampai para medis di sana keteteran, kehabisan obat-obatan. 2.060 diantaranya masih tertimbun di atas reruntuhan akibat bombardir yang dilakukan oleh Israel. 134 tenaga medis tewas akibat pendudukan Israel. 36 jurnalis yang ini menjadi perlindungan dunia, perlindungan PBB, tidak boleh dibunuh, tidak boleh ditewaskan dalam peperangan, tewas di dalam pendudukan Israel terhadap Palestina. Ada 12 rumah sakit dan 36
Puskesmas di sana sudah tidak bisa berfungsi lagi, sudah tidak bisa beroperasi lagi akibat pendudukan Israel. Subhanallah, salah satu tempat yang sangat mulia, salah satu tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala saat ini. Semua mata memandang dari ujung timur sampai ke ujung barat, penjajahan terjadi di Palestina. Kehancuran demi kehancuran daripada menit ke menit, detik ke detik, dari jam ke jam terus berganti. Sementara di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika terjadi pelecehan, ketika terjadi kekejaman, ketika terjadi perlakuan kezoliman terhadap satu saja orang Islam, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan genderang peperangan terhadap mereka. Ingatkah kita sejarah Bani Qainuqa yang mengganggu salah seorang wanita di antara sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian Nabi mendengar kabar tersebut, seorang wanita sahabiah dilecehkan oleh orang-orang Yahudi Bani Qainuqa. Seketika Nabi mengumumkan genderang perang, kemudian Nabi menghanguskan orang-orang tersebut. Ingatkah kita di zaman kehilafahan Mu'tasim, ada seorang wanita dilecehkan oleh orang-orang Yahudi pada saat itu di sebuah pasar, jauh daripada tempat istananya Mu'tasim. Kemudian wanita tersebut ketika dilecehkan berkata, "Wa Mu'tasimah, wa Mu'tasimah, kemana Mu'tasim? Saat aku dilecehkan oleh orang-orang biadab, kemana Mu'tasim?" Kemudian mereka, orang-orang Yahudi itu, orang-orang yang menzalimi itu, tertawa terbahak-bahak. Mereka berkata, "Mu'tasim tidak akan pernah mendengar suaramu." Salah seorang di antara orang-orang mulia di sana datang menghadap Mu'tasim, kemudian berkata, menyampaikan berita ini kepada beliau, "Wahai Khalifah Mu'tasim, seorang wanita muslimah dilecehkan jauh di pelupuk mata kita. Kemudian dia memanggil engkau dengan kalimat wa Mu'tasimah." Seketika Mu'tasim ketika mendengar rintihan, mendengar berita rintihan wanita tersebut, beliau mengumumkan genderang peperangan terhadap siapapun yang melecehkannya. Sehingga dikatakan dalam sejarah, saking panjangnya pasukan yang dibawa oleh Mu'tasim, kepalanya sampai ke sana, buntutnya masih di istana. Hanya untuk mempertahankan satu kehormatan wanita. Saat ini ada ribuan jiwa telah meninggal dunia sebagai syuhada. Ada ribuan wanita dilecehkan kehormatannya. Ada ribuan anak-anak dibunuh dengan serta-merta. Belum lagi orang yang masih tertimbun di dalamnya. Jangan sampai kita sebagai umat Islam, sebagai seorang muslim, tidak tergugah kecemburuannya. Jangan sampai kita tidak cemburu melihat kejadian ini. Jangan sampai kita menjadi orang yang biasa saja, menjadi orang yang santai-santai saja, masih bisa tertawa ke sana dan ke sini, sementara saudara-saudara kita sedang terkecam di sana. Seorang muslim, dalam hadis dikatakan, seorang muslim dengan muslimnya lainnya kal jasadil wahid, seperti satu kesatuan badan, satu kesatuan jasad, di mana ketika terluka salah satu anggota jasadnya, maka mata yang menangis. Ketika mata yang menangis, tangan yang mengusap. Satu kesatuan jasad, komponennya satu, kesamaan. Sakit satu, semuanya sakit. Gembira satu, gembira semuanya. Bahkan Nabi SAW menyampaikan dalam hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna, tidak dikatakan sempurna keimanan salah seorang di antara kita, sehingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Sebagaimana kita mencintai pada diri kita kebebasan dalam beribadah, seperti itu pula kita harus mencintai Palestina untuk bisa bebas dalam beribadah. Sebagaimana kita mencintai diri kita terlepas daripada penjajahan, maka seperti itu pula kita harus meluapkan cinta kita agar supaya Palestina ini terbebas daripada penjajahan. Sebagaimana keamanan itu kita inginkan, cinta kasih dan sayang itu kita inginkan, maka Palestina berhak mendapatkan itu sebagai kesempurnaan keislaman dan keimanan kita. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk saat ini
mungkin pintu-pintu jihad untuk kita bisa membela Palestina dengan darah, nyawa dan tenaga kita, berangkat ke sana untuk melemparkan rudal, untuk menembakkan senjata, untuk berperang face to face secara langsung kita belum bisa. Setidaknya ada satu senjata seorang mukmin, seorang muslim yang jangan sampai satu pun di antara kita meninggalkannya dan membiarkan senjata ini terbengkalai. Apakah senjata itu? Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa yang menjadi senjata seorang mukmin. Kita belum bisa memberikan tenaga kita ke sana, belum bisa memberikan pikiran kita ke sana, belum bisa sepenuhnya memberikan materi kita ke sana. Setidaknya hati kita memiliki kecemburuan, kemudian kita luapkan di dalam setiap untayan dan lantunan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikanlah kebebasan kepada mereka, saudara-saudara kami di Palestina. Ya Allah, berikanlah keamanan terhadap mereka, saudara-saudara kami di Palestina. Ya Allah, lindungilah anak-anak mereka sebagaimana Engkau melindungi anak-anak kami. Sebagaimana kita mendoakan keluarga kita, mendoakan anak-anak kita, mendoakan saudara-saudara kita, maka mereka di Palestina hendaklah kita sebutkan dalam setiap untayan doa-doa kita. Kita tidak diikat dengan nasab, kita tidak diikat dengan ikatan kekeluargaan, tetapi kita diikat dengan rangkaian kekuatan tali iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang mukmin dengan orang mukmin yang lainnya adalah bersaudara. Tidak disekat oleh etnis, tidak disekat oleh warna kulit, tidak disekat oleh negara, tidak disekat oleh perbatasan-perbatasan. Ikatan keimanan itu ikatan yang tidak bisa labur dengan tempat dan waktu. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami mengajak kepada diri kami pribadi dan untuk seluruh jamaah kaum muslimin, mari sama-sama kita kerahkan seluruh kemampuan kita untuk Palestina. Kerahkan seluruh kemampuan kita untuk negeri yang Allah Subhanahu wa taala berkahi ini. Kerahkan apapun yang kita bisa, kekuatan, pikiran, harta, dana, tenaga, dan yang paling penting adalah doa. Doa itu tanpa prabayar dan tanpa kuota. Kita bisa melakukannya kapan saja. Saudara-saudara kita di Palestina saat ini menyerukan kepada kita, wahai seluruh kaum muslimin, doakanlah kami, sampaikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menerima orang-orang syahid di antara kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebebasan kepada kami. Celakalah siapa di antara kita menyaksikan penjajahan Israel terhadap Palestina saat ini, kemudian kita tidak ada kecemburuan sama sekali. Bahkan kita menjadi orang yang acuh tak acuh dan biasa saja. Celakalah. Karena sesungguhnya wujuduhu ka'adamihi, adanya orang itu adalah seperti orang yang tiada. Seorang ulama kontemporer di negara kita, di bangsa kita, salah seorang reformasi Islam, Buya Hamka pernah mengatakan, saat agamamu dihina, saat agamamu ditindas, kemudian engkau diam, tidak ada kecemburuan, lisanmu tidak berbicara, tanganmu tidak bergerak, kakimu tidak melangkah, hartamu tidak engkau korbankan, maka gantilah pakaianmu dengan kain kafan. Sekali lagi kami mengajak kepada seluruh jamaah kaum muslimin untuk sama-sama kita mengerahkan perhatian kita terhadap Palestina. Jangan sampai salah satu di antara kita justru acuh tak acuh dan biasa saja terhadap apa yang terjadi di sana. Ada penggalangan dana yang terpercaya dan dilindungi oleh negara untuk kita bisa menyumbangkan harta kita, silahkan lakukan semampu kita. Membela Palestina pada saat ini hukumnya sudah bukan fardu kifayah, tetapi wajib kepada seluruh individu umat Islam. Tidak ada pilihan lain. Tidak ada pertanyaan apakah saya harus membela ataukah tidak.
Apakah saya harus membela ataukah justru saya harus diam saja karena mereka jauh di sana? Kita sebagai umat Islam wajib, fardu ain untuk kita membela Palestina sampai titik batas kemampuan kita. Hadirin sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini korban demi korban masih berjatuhan. Dan ternyata Zionis Israel adalah teroris terkejam di akhir abad 14 ini. Kenapa? Seluruh peraturan peperangan yang dicatat, yang diruntutkan, yang dirinci dalam peraturan peperangan dunia yang ada di PBB sana, kalangan mereka juga yang membuat, mereka juga yang melanggarnya. Rumah sakit mereka bombardir, sekolah mereka bombardir, jurnalis mereka tewaskan, tenaga medis juga mereka tewaskan. Ini semua adalah hal-hal yang dilarang dalam peperangan. Tetapi saat ini Israel menjadi manusia-manusia terkejam sepanjang zaman. Mereka melanggar semua peraturan-peraturan itu. Maka sampai saat ini alhamdulillah di berbagai macam penjuru bumi, di berbagai macam negara, mereka melakukan aksi-aksi. Mereka melakukan aksi-aksi bela Palestina. Mereka menyerukan di negara-negara demokrasi supaya penjajahan di Palestina ini dihentikan. Sampai-sampai orang Yahudi sendiri mengikuti aksi tersebut, menyampaikan kecaman terhadap orang-orang Zionis Israel yang padahal itu adalah orang-orang kalangan mereka. Sekali lagi kami mengajak, mari sama-sama kita kecam perilaku Israel ini dengan berbagai macam cara, baik di media sosial ataupun di dunia nyata. Apapun yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Boikot setiap produk-produk Israel, boikot setiap produk-produk yang sampai saat ini secara terang-terangan mendukung aksi kekejaman Israel. Ada sampai saat ini. Dan dengan bangga, dengan percaya diri, mereka menyumbangkan harta mereka untuk menyucurkan, untuk menggelontorkan darah-darah umat Islam di Palestina. Sementara kita dengan biasa saja berbelanja di toko-toko mereka dan produk-produk mereka. Naudzubillah min dzalik. Dan alhamdulillah setelah hampir 1 bulan ini umat Islam khususnya yang ada di Indonesia melakukan pemboikotan terhadap produk-produk Yahudi Israel. Sampai di antara mereka ada yang membuka diskon besar-besaran karena kekurangan dana yang masuk sangat minim sekali. Grafik keuntungan turun drastis karena boikot yang dilakukan umat Islam. Jangan pernah mengira usaha kita ini sia-sia saja. Sampai kecemburuan yang kita luapkan ini akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Justru orang yang diam di antara kita kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala akan ditanya, usaha apa yang kau lakukan terhadap Palestina? Jangan sampai kita terbujur kaku, tidak bisa menjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya hati ini dengan kecemburuan dan doanya bisa kita sampaikan sebagai hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil ayati wadh-dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum fastaghfiru rabbakum innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa iyaya nafsi bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karimil Azim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in.
Alhamdulillahi hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma Rabbana ya azizu ya ghaffar, ya jabbaru ya qahhar, ya hayyu ya qayyum, birahmatika nastaghith, aslih lana syu'unana wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Ya qadiyal hajat, ya azizu ya qahhar, ya jabbaru ya qahhar, ya dzal muta'al, ya hayyu ya qayyum. Allahumma rabbana ansur muslimina wal mustad'afina wal mujahidina fi Falastin. Allahumma ansur muslimina wal mujahidina wal mustad'afina fi Falastin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal mujahidina wal mustad'afina fi Falastin. Allahumma ansurhum nasran mu'azzara. Allahumma ansurhum nasran mu'azzara. Allahumma ansurhum nasran mu'azzara. Allahumma ihfazhum aina ma kanu ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin. Allahumma rabbana 'alaika bil yahudi adh-dhalimin. Allahumma rabbana 'alaika bi Israil. Allahumma rabbana 'alaika bi Israil. Allahumma rabbana 'alaika bi Israil. Allahumma rabbana 'alaika bihim ajma'in. Allahumma ihsihim 'adada waqtulhum badada wa la tughadir minhum ahada. Allahumma shattit shamlahum wa mazzik mulkahum wa zalzil aqdamahum wa askit ta'iratahum ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin. Ya dzal asma'il husna fastajib du'aana kama amartana ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Faladzikrullahi akbar wastaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.